Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Urusan Ambo, kita langsung aja. Kalau mencari orang awak zaman sekarang ini sangat umum, banyak. Nah, kalau yang namanya orang awak itu di Mungko raso kalai, di Patui raso kamungkin. Nah, di Kato raso kalai, di Turui ndak ada nampak tuh mungkin. Itu nan orang awak. Kalau orang Minang itu bicara berhikmah. Dan orang Minang zaman sekarang ini udah segelintir orang, 1-2 atau bisa dihitung pakai jari. Nah, kalau yang namanya orang Minang itu, yang namanya orang ya, kita mulai lagi. Yang namanya orang Minang itu zaman sekarang rata-rata kalau bicara kalau bakato bana berjalan lurus tagak dengan bana mau ingin menghukum dia itu orang yang segelintir itu tuh rata-rata dibilang sama orang gila. Nah, dan orang-orang yang dibilang gila ini dia berkarakter mutmainah, berkarakter ada ketahanan dan pengendalian mardia. Cuman yang jelas dia mutmainah dan ada ketahanan kendalian amarah. Itu nafsu lima mulia. Dan yang namanya orang awak rata-rata di bawah kendali 6 tabiat binatang yang ditularkan oleh setan kepada setiap pribadi manusia tanpa kecuali nabi. Apa nama bahasa Arabnya? Yaitu saka, serik, kotil, mutawakisi, kaslan, dan gana. Dan itu alih bahasa Indonesianya adalah sesuai urutan yang di atas barusan: permusuhan, rakus, keji, membunuh, pemalas, dan pezina. Nah, itu yang rata-rata orang awak. Istilahnya kalau masakan badalai. Dan itu makanya orang awak itu rata-rata pendiam. Karena apa? Karena tidak cukup pengetahuan pemahaman untuk berdialog. Makanya paling marah kalau ditanya, bermacam-macam alasan untuk menghindar dari berdialog. Nah, jadi inilah kesalahan fatal orang kita Minang. Dia sebatas ucapan, dan makanya tidak ada yang menjadi perbuatan. Bacaan bagus, hafalan bagus, tetapi tidak ada yang menjadi perbuatan. Moga maklum, orang-orang zalim walaupun dia zalim, yang jelas dia berbuat, baru dikatakan zalim. Nah, orang baik mana orang baik? Adakah dia berbuat kebaikan? Nah, jadi itulah efeknya kalau menyepelekan bimbingan hantaran 25 sahabat sebagai landasan dari rukun iman pertama dan rukun Islam pertama. Nah, jika 25 sahabat sebatas ucapan, maka bacaan hafalan Al-Quran dan As-Sunnah cuma sebatas ucapan juga. Makanya sahadat itu ada terbagi 4: sahadat ucapan, sahadat batin, sahadat zahir, dan sahadat gaib. Dan masing-masing dari 4 tadi, masing-masing satu golongan sahadat tadi itu dibagi lagi 4. Nah, paham? Sahadat ucapan ada 4, sahadat batin ada 4, sahadat itu ada 4, masing-masing diuraikan lagi 4. Dan itu sampai 8 sampai 16
masing-masing dari syahadat yang tadi diuraikan. Barulah seseorang sadar 25 syahadat. Nah, jadi metode ceramah, metode khutbah, baca buku itu tidak akan mempan. Selama ini dia sudah kita lihat bukti. Nah, yang manjur itu adalah saudara-saudari yang berkuasa mengeluarkan anggaran. Anggarkanlah untuk bimbingan hantaran. Dirangkum di dalam perkara ABSSBK secara sejarah hukum, secara maknawi, tersurat dan tersirat. Itu mesti berbagi pengetahuan dan pemahaman. Dan saya selalu siap menunggu respon saudara-saudari semua. Saya selalu berdiri di sini. Saya selalu berdiri di Nankini Baalai. Nah, itu dia. Saya tidak berdiri di Tukabaalai. Moga saudara-saudari maklum. Dan saya hanya mengikuti surat Yasin ayat 20 surat Yasin atau surat ke-36 ayat 21 untuk dipahami dari Quran surat 36 ayat 17 sampai 21. Dari ayat 17 sampai ayat 21 begitu. Jadi silahkan dibagikan video ini. Tidak perlu di-subscribe, cukup ditonton, tidak perlu di-like, tidak perlu di-lonceng. Yang penting kalau saudara-saudari rasa ada nilai kebaikan, silahkan bagian. Cukup itu saja. Saya tidak ada berniat menjadi YouTuber, karena pemahaman saya uang dari YouTuber ini dikarenakan ayat-ayat Allah atau hadis itu menjual ayat dan menjual hadis. Itu. Jadi posisinya hasil materinya adalah haram. Nomor WA 082179045777. Kalau jadi silakan disimak video ini dan video yang lain juga. Kalau di kronologi Facebook dan Instagram cukup data informasi saya bermetode transparansi. Nah, ini tuh nomor telepon, cukup jelas. Nah, ya, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan 1442 Hijriah. Jadi semoga sangat diperhatikan lagi 25 sahabat ini, karena itu adalah fondasi melakukan rukun Islam yang kedua sampai ke 5. Tanpa ada fondasi semuanya tidak akan kokoh dan jarang yang berbentuk pun gampang rubuh. Nah, makanya tidak aneh zaman sekarang walaupun bergelar mubalik, LC, kiai, syekh, macam-macam, tetap saja kental tidak ciri munafik, tetap saja zuhud, tetap aja cinta budidaya dan kebendaan. Cuman sebatas ucapan, terima uang, sebatas ceramah, khutbah, terima uang, lalu berlalu, pergi lagi ke tempat lain, terima uang lagi. Nah, jadi perintah tinggal perintah, larangan tinggal larangan. Dia tidak peduli. Dan itu namanya 100% menjual ayat-ayat Allah, dan itu melanggar ayat suci Al-Quran. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.